Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saja. Mungkin banyak dari kita yang tidak asing jika mendengar nama Ariel Sharon. Ya, ia adalah Perdana Menteri Israel yang ke-11 yang menjabat dari 7 Maret 2001 hingga 14 April 2006. Ariel Sharon memiliki nama asli yaitu Ariel Scheinirman. Dia lahir di Kfar Malal, Palestina tahun 1928 dan meninggal mengenaskan pada tahun 2014 di Tel Aviv, Palestina. Di dalam lingkup kehidupan keluarganya, Ariel Sharon sudah didoktrin sedari kecil oleh keluarga untuk mendukung gerakan Zionisme. Ada yang menarik dari kisah kematian Ariel Sharon ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan dia di akhir penghujung hidupnya. Ariel Sharon pernah terbaring koma selama 8 tahun. Kondisinya sangat tersiksa dalam sekarat. Ariel Sharon punya sejarah hidup yang tidak lepas dari kekejaman Zionis terhadap tanah Palestina. Sampai-sampai ia dijuluki si tangan besi karena selama hidupnya tak terhitung berapa nyawa warga Palestina yang telah ia bantai. Dia adalah biang dari terbunuhnya warga sipil Palestina yang kebanyakan anak-anak dan perempuan. Sharon menjelma sebagai sebuah teror yang mengerikan saat itu. Jet-jet tempur dan pesawat tanpa awak meluncurkan roket yang menghantam pemukiman Palestina, hingga membuat lebih dari 100 warga Palestina meninggal hanya dalam waktu seminggu saja. Sosok Ariel Sharon adalah simbol dari kebiadaban waktu itu. Di panggung politik Timur Tengah dan internasional, Ariel Sharon merupakan seorang figur yang kontroversial. Sharon adalah jenderal kejam yang tangannya berlumuran darah rakyat Palestina. Sebuah kutukan kemudian mengakhiri hidupnya. Para dokter pernah memasukkan Ariel Sharon ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Dia memiliki luka yang membusuk. Lalu operasi dilakukan untuk menyambung bagian ususnya yang telah membusuk dan infeksinya telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuhnya hingga membuatnya jadi membusuk. Sejak terserang stroke pada 4 Januari 2006 lalu, pertama kalinya dia dirawat di Rumah Sakit Hadrasah Rin Karim di Yerusalem dan kemudian di Chaim Sheba Medical Center di Tel HaSomer. Menurut Komite Keuangan Knesset, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar 440 juta US dollar atau setara dengan 4,25 triliun rupiah. Nyawa Sharon terancam, kata juru bicara rumah sakit Gil Basom Levi kepada kantor berita Associated Press waktu itu. Saat itu Sharon memasuki usia 85 tahun, kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon saat akan ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus seperti ini. Shlomo Segev, dokter senior yang merawatnya, mengatakan kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya mati di atas usia 90 tahun. Shlomo kemudian memperkirakan Sharon akan tetap dalam keadaan koma sampai usianya di atas 90 tahun. Sharon tergolek tak berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap di tubuhnya, termasuk berbagai respirator dalam sebuah ruangan khusus di RS Tel HaShomer di sebelah timur ibu kota Tel Aviv. Tidak ada ucapan khusus atau sekedar ucapan simpati untuk lelaki 85 tahun itu. Semua orang telah melupakannya, kata Ronan Gisin, mantan penasihat Ariel Sharon. Cobalah pegang tangannya, belai rambutnya yang memutih, dan sapalah dia dengan bahasa orang Arab yang sangat dibencinya. Kaifa haluk ya Sharon? Saat Sharon terkena stroke, seorang kru televisi Israel berhasil merekam gambarnya yang sedang berada di belakang sebuah mobil ambulans. Ia terbaring setengah duduk dalam keadaan sadar. Itulah gambar terakhir dari Sharon yang dimiliki media. Sebab saat itu, keluarga Sharon sengaja menutup rapat-rapat segala informasi tentang kondisi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Zionis Israel itu. Semenjak Sharon palsu didatangi banyak pengunjung di Kison Gallery, Sharon asli terbujur kaku, tidak sadarkan diri beberapa kilometer jauhnya di Chaim Sheba Medical Center Tel HaSomer. Sharon yang akrab dipanggil Arik terkena stroke berat sehingga otaknya dibanjiri darah. Beberapa media internasional mengabarkan bahwa dia sudah mati. Ya, Sharon sudah mati. Hal itu wajar saja karena setelah dinyatakan stabil pada 5 Januari 2006 oleh tim dokter, saat itu di RS Hadassah, keesokan harinya Sharon dimasukkan lagi ke ruang operasi. Pada hari ke-6, dokter berupaya membangunkannya dari keadaan tidak sadar dengan cara mengurangi dosis obat anestesi. Ia pun kemudian bisa bernafas sendiri dengan bantuan respirator dan sedikit memberikan respon terhadap stimulus rasa sakit di lengan dan kakinya. Tetapi, Sharon yang sudah berpindah rumah sakit tidak juga bangun. Meskipun keluarga sudah memperdengarkan alunan musik klasik karya komposer Mozart kesukaannya, seperti yang disarankan oleh dokter.
Hari berganti hari, pekan berganti pekan, Sharon tidak lagi dikabarkan menderita pendarahan pada otak. Hanya saja berbagai infeksi menyerang organ-organ tubuhnya yang lain secara bergantian. Dari otak, infeksi pindah